wabarakatuh. Sebelum saya mulai acara ini, perkenalkan nama saya Diana Dia Fajriati yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan dalam acara talk show singkat OSIS SMK Miftahul Salam dengan tema mewujudkan generasi milenial yang kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi. Di samping saya sudah hadir dua narasumber, yaitu Kak Adnita Nurrahma dan Kak Agung Aditya, sekaligus Wakil Ketua OSIS SMK Miftahul Salam. Sekarang, kenalin dulu nih, kita ada di BI Corner yang termasuk salah satu fasilitas dari sekolah SMK Miftahul Salam. Dalam acara talk show ini, kita akan membahas mengenai pendidikan di era milenial. Ya, teman-teman lebih tahu, silakan memperkenalkan terlebih dahulu kelas berapa dan dari jurusan apa, dimulai dari Kak Adnita. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya pada hari ini saya bisa diundang dalam acara program OSIS pada tahun 2021. Dan perkenalkan, nama saya Adnita Nurrahma, saya dari kelas 12 TKJA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Aditya Nugraha dari kelas 10 TBSM dan titel saya di sini sebagai Wakil Ketua OSIS SMK Miftahul Salam periode 2020-2021. Terima kasih. Apa kabar Kak Adita? Alhamdulillah. Pendapat kalian tentang COVID-19 sekarang ini gimana sih? Pendapatnya? Ya baik, kalau menurut saya pandemi COVID-19 itu merupakan ujian dari Tuhan. Sebab kita tidak tahu ya, COVID-19 tidak diduga-duga kedatangannya. Dan bagi saya, pendapat saya tentang COVID-19 itu memberikan perubahan yang sangat besar di berbagai bidang. Jadi Tuhan itu mengajarkan tentang apakah kita itu termasuk orang yang bisa bertahan di setiap keadaan. Itu menurut saya. Ada tambahan? Mungkin saya sependapat dengan beliau dan saya sendiri pun merasakan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi khusus di negara Indonesia, bahkan umum di seluruh dunia, bahwa COVID-19 ini merubah segala hal dari yang asalnya kita bisa bertatap muka lebih dari sejam 2 jam. Kita sekarang kan lebih disedikitkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman. Tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri, kalau misalkan kita semua cerdas menyikapinya, insya Allah kita tidak akan pernah merasa dirugikan dengan ada COVID-19 ini. Kalau misalkan kita cerdas, kita bisa mengambil hikmah apa yang terjadi pada saat pandemi seperti ini. Menurut Kak Agung nih, ada nggak sih beberapa hal yang dapat disyukuri dari pandemi COVID-19 ini? Jelas banyak sih, terutama bagi keluarga-keluarga yang dulunya bisa dibilang sibuk ya. Kan dengan ada COVID-19 ini ada sistem lockdown dan mereka tidak boleh keluar rumah, mereka selalu ada stay di rumah. Dengan seperti itu keluarga bisa menjadi kumpul bersama gitu, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Dan bahkan saya juga merasakan kalau misalkan sebelum COVID-19, ayah saya kan sering berpergian keluar kota. Dengan adanya COVID-19 ini kita bisa saling bercerita di rumah gitu, saling ngobrol-ngobrol yang dari asalnya kita ya dengan keluarga tertutup. Dengan adanya COVID-19 ini kita bisa berbagi cerita. Itu sih luar biasa, COVID-19 pun masih ada dampak positif. Kalau Kak Adnita kelas 12 ya? Iya, betul. Kan sekolah online nih, daring. Pasti pernah jenuh kan? Iya. Ada nggak sih tips biar nggak jenuh gitu loh, biar menghilangkan rasa jenuh dari sekolah online ini? Ya kalau menurut saya ya, pasti ya tiap orang merasa jenuh karena ini kebiasaan baru ya. Kalau bagi saya, supaya tidak jenuh, itu yang pertama niat dan semangat itu merupakan modal pertama dalam belajar. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, yang pertama Tuhan itu menguji apakah kita termasuk orang yang bisa bertahan di setiap keadaan gitu ya. Jadi ya intinya kita harus punya niat dan kita belajar untuk apa dan untuk siapa. Kemudian semangat juga merupakan modal ya. Dan untuk mengatasi jenuh, kalau bagi saya juga harus melibatkan banyak pihak. Seperti ibaratnya kan pemerintah, roda pemerintah itu tidak bisa berjalan sepihak. Supaya tidak jenuh, pemerintah itu harus punya upaya lah, supaya anak-anak itu bisa belajar dengan asik, nyaman gitu kan. Ya minimal pemerintah punya strategi. Kalau Kak Agung kan kelas 10 ya?
Berarti masih jarang ketemu sama teman-teman barunya. Kalau menurut Kak Agung, sekolah daring ini menjadi penghalang nggak sih buat jadi kenal sama teman-teman sekelas? Sebenarnya sih jadi penghalang dan tidaknya tergantung diri kita sendiri. Kalau misalkan kita bisa memanfaatkan teknologi, kan ada grup kelas juga, kita bisa saling bertanya, bertegur satu sama lainnya. Dan alhamdulillah meskipun ada COVID-19 ini, tapi saya bisa mengenalkan dan saya juga bisa dikenalkan oleh guru saya, wali kelas saya, bahwa anak-anak TBSM tuh ini gitu. Dan alhamdulillah sempat juga pernah bertemu satu sama lainnya, meskipun nggak semuanya langsung berkumpul, tapi satu orang akhirnya tahu gitu. Menurut kalian, dari pembelajaran daring ini ada suka dukanya nggak sih? Ada, pasti. Kalau bagi saya, waktu awal-awal daring itu masih belum menerima. Soalnya kok begini ya gitu kan. Beda, kalau belajar daring pasti seefektif apapun tidak terkesan efektif. Beda dengan tatap muka, terkhusus untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktik. Nah, itu kan sekolah kita belum punya strategi ya. Kan kebutuhan anak itu beda-beda. Ada yang audiovisual. Untuk matematika kan tidak cukup mungkin untuk hanya sekedar ini ya, kerjain soal ya dari 1 sampai 5 ya. Terus kalau anak-anak gak ngerti gitu kan, terus cuma lihat tulisan perintah soal, itu kan bagi saya tuh gak cukup. Jadi saya harap guru punya inovasi baru lah, membuat video tutor belajar agar materi yang disampaikan itu lebih dipahami lagi. Kalau menurut saya efektif dan tidak efektifnya lebih cenderung ke tidak efektif sih. Karena jujur setelah ada belajar dari ini, yang asalnya siswa itu aktif ketika tatap muka menjadi tertekan, karena bahkan banyak sekali yang bilang bahwa saya jarang absen, saya nggak pernah absen gitu. Bahkan ada aplikasi yang harusnya digunakan untuk belajar tapi diinstal oleh teman saya sendiri ya, karena kejenuhan mereka yang ya ngapain sih lah belajar daring gitu. Mereka hanya memberikan soal, guru-guru hanya memberikan soal, tidak mengerti keadaan kita gitu. Ya, tapi kalau misalkan dengan kondisi seperti ini ya, mau tidak mau pemerintah juga sebenarnya sedang memberikan hal kontribusi yang terbaik untuk masa depan anak-anak Indonesia. Namun terkadang ada beberapa statement yang tidak bisa diterima gitu oleh siswa. Terlebih kan ini baru pertama kalinya gitu. Sehingga siswa mungkin beranggapan ya tidak penting lah belajar secara daring. Saya lebih aktif loh belajar tatap muka. Bahkan termasuk seperti saya sendiri juga, saya lebih aktif belajar dengan tatap muka. Yang asalnya saya berani presentasi itu enggak dengan mode online gitu, langsung tatap muka dengan siswa-siswa lain. Dan jujur secara daring ini saya jarang bertanya sekali dengan guru apa yang saya tidak mengerti, lebih ke mencari aja ke Google. Tapi kan kalau mencari ke Google ada dampak positif dan negatifnya gitu, ada ketidakpuasan. Kalau misalkan dengan guru kan beda lagi gitu. Menurut kalian, dalam pendidikan karakter dari daring ini ada pengaruhnya nggak sih buat nasib pendidikan karakter? Ya pasti ada. Tapi yang di garis bawahi pendidikan karakter ya berarti. Nah, kita kan titelnya masih belajar di rumah gitu, belajar di rumah. Berarti di sini yang harus diprioritaskan itu peran orang tua. Dengan siapa anak bergaul, kemana anak bergaul. Nah, sekarang berarti orang tua perlu memberikan dukungan anak dalam melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Itu. Jadi kan beda ya, kalau peran guru selama belajar daring saya rasa tidak 100%. Misal ulangan, tidak terpantau 100% apakah si anak nyontek atau tidak gitu kan. Berarti selama belajar daring, orang tua nomor 1. Menurut Kak Agung kan jadi gini, sekarang itu makin banyak remaja yang mabuk-mabukan, kayak nakal gitu, keluar malam, dan itu malah dijadikan tradisi buat di zaman sekarang. Katanya tuh nggak apa-apa lah untuk masih remaja katanya. Jadi gimana sih pendapat saya tentang pernyataan tersebut? Kayak Ya kalau misalkan sampai dijadikan budaya sih saya sangat tidak setuju, karena bagaimanapun juga pemuda adalah calon penerus bangsa yang kalau tidak ada pemuda kan tidak mungkin juga gitu. Negara sebesar Indonesia ini akan berkembang pesat. Buktinya banyak sekali para pemuda yang
berhasil di bidangnya masing-masing, ada yang menciptakan teknologi dan lain sebagainya. Kalau misalkan pemuda-pemudinya sudah hancur, bahkan mereka memiliki sebuah prinsip yang ya udahlah budaya kami gitu, mabuk-mabukan, keluar malam dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari pemuda-pemuda yang berbicara seperti itu, mereka mendapatkan tekanan tentang keluarganya, tentang ya problem-problem dalam rumah tangganya. Dan siapapun kalian yang menonton ini, meskipun banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kalian, jangan pernah kalian memiliki prinsip bahwa nakal adalah pelarian kalian. Tapi pelarian kalian adalah ketika kalian memiliki sebuah obsesi untuk menjadi terkenal atau menjadi obsesi menjadi orang yang baik. Lakukanlah sebuah terobosan yang bisa kalian membuat kalian bahagia dan bisa diterima oleh masyarakat dan tidak merugikan diri kalian sendiri gitu. Karena kalian para pemuda yang menonton di talk show OSIS kami tahu salam adalah penerus bangsa negara Indonesia. Wah, hebat sekali ya. Ada teori Gus Dur nih, katanya semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin tinggi rasa toleransinya. Menurut pendapat kakak, setuju gak? Atau mungkin ada tidak setujunya? Atau Kalau saya setuju, kan dalam Islam juga diajarkan ya, kalau kita itu harus mengedepankan adab daripada ilmu. Jadi untuk apa ya, misal kita pintar tapi akhlak kita nol, kan buat apa? Sia-sia misalnya. Saya setuju dengan teori Bapak Gus Dur, bagus. menurut kamu? Sangat setuju, karena menurut saya pribadi toleransi bukanlah sekedar mengingatkan ibadah dengan orang yang tidak seagama, tapi toleransi merupakan sebuah kecintaan. Ya meskipun istilahnya kita tidak seiman dengan agama kita, tapi kita masih satu manusia gitu, tidak salah dan tidak diharuskan berbuat jahat kepada orang lain. Ketika kita sesama manusia, mau apapun agamanya, mau apapun yang terjadi, tetap harus berbuat baik. Bahkan ada, boleh bercerita sedikit, ketika saya pulang dari Bandung 2 tahun yang lalu, saya kejebak hujan di Garut gitu. Terus ada 2 anak kecil yang ya kayak lusuh gitu pakaiannya. Masya Allah luar biasa, ketika saya bantu hanya dengan memberikan 2 roti dan 1 minuman, beliau mengatakan, kakak ini siapa gitu. Bahkan Gus Dur pernah mengatakan, ketika Anda berbuat baik, orang yang Anda diperbuatkan baiklah oleh kita, tidak akan pernah menanyakan agama kalian gitu. Jadi saking luar biasanya ketika manusia berbuat baik, tidak akan melihat siapa sih dia, apa sih dia agamanya, dari mana sih dia latar belakangnya. Yang terpenting ketika dia manusia berbuat baik dan manusia itu bisa menerima kebaikan dia, pasti wah luar biasa nih manusia ini. Karena saya yakin zaman sekarang, apalagi zaman yang akan datang, manusia baik itu akan semakin jarang dan ya istilahnya kejahatan itu udah menjadi sebuah ya udahlah, udah biasa gitu. Dan jangan sampai ini terjadi gitu. Karena Indonesia itu bukan negara kriminal, tapi negara Indonesia adalah negara demokratis dan cinta akan damai. Wah, Wakil Ketua OSIS hebat sekali ya. Setelah itu, pandangan kalian tentang orang yang berpendidikan tinggi tapi tidak memiliki rasa toleransi itu kayak gimana sih? Oh iya, pendidikannya tinggi tapi tidak punya rasa toleransi ya. Ya sangat disayangkan ya, ilmunya. Buat apa kan kalau misal kita menganyam ilmu sampai gelarnya tinggi tapi kita tidak punya rasa cara menghargai, ya sangat disayangkan ya. Seperti saya juga kan rasa toleransi itu banyak ya cakupannya. Contoh pengalaman saya waktu magang tahun 2020, kan di sana ada beberapa orang yang berbeda agama. Nah di sana juga diajarkan, misal kita diperintah A, lah gak mau, dia agamanya anu. Nah sebenarnya untuk menjalin silaturahim itu tidak berpatokan dia agama apa, seperti yang tadi teman saya sampaikan gitu. Kalau menurut saya ya sangat disia-siakan juga. Untuk apa gelar insinyur, dokter, MM, bahkan sepangkat presiden pun kalau tidak memiliki rasa toleransi. Karena saya percaya betul ketika Indonesia akan merdeka, tidak diperjuangkan oleh mayoritas doang, mayoritas agama Islam, tapi minoritas-minoritas seperti agama Buddha, Hindu, Kristen dan lain sebagainya itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak melihat
agama mana sih yang mau berjuang gitu, dari agama mana sih dia sehingga dia rela mati untuk negara Indonesia. Tidak, mereka memperjuangkan hak mereka, mereka ingin kemerdekaan, mereka ingin kebebasan, sehingga mereka bersatu sampai akhirnya kan terjadi Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Dan menurut saya kalau misalkan toleransi hilang dari diri manusia, maka tunggulah kehancuran. Karena toleransi itu bukan sekedar menghargai satu sama lain, tapi toleransi itu tumbuh karena cintanya seseorang terhadap manusia lainnya. Dan agama itu melekat pada dirinya sendiri. Kalau misalkan di dirinya ada agama tapi tidak memiliki toleransi, menurut saya dia bukan manusia yang memiliki sebuah pengetahuan. Karena pengetahuan pun datang ketika toleransi bisa diterapkan dalam dirinya sendiri. Tadi kan kakak-kakak katanya sekolah daring itu gak efektif ya, gak efektif. Ada nggak sih tips buat guru-guru atau sekolah biar sekolah daring ini mungkin lebih efektif, atau mungkin biar lebih nggak jenuh gitu loh? Ada nggak? Ya ada, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kan kita cuma sekedar bisa ngerjain tugas, nulis gitu kan, materi. Nah kalau tadi kan saya sarankan, contoh salah satu kan saya termasuk anak yang perlu audio visual gitu ya. Berarti gambar dan suara. Nah, saya memiliki saran agar sekolah memiliki strategi, kemudian membuat video tutor pembelajaran. Ya, itu sih. Jadi supaya lebih mudah dipahami materinya. Kalau menurut saya sih, saya tidak memiliki pendapat dan apapun, tapi kalau saran saya terhadap guru-guru yang lainnya, adakanlah sebuah bincang-bincang dengan siswa-siswa lainnya, pendapat kalian, keinginan kalian ke depannya daring itu yang seperti apa. Karena kalau misalkan saya bilang apa yang saya mau, jelas saya tidak mau daring. Jadi istilah saya 100% menolak dengan pembelajaran daring. Tapi karena saya menerima keadaan situasi yang seperti ini, ya udah saya mau tidak mau harus mengerjakan. Nah kalau misalkan untuk kedepannya daring seperti apa, lebih baik dimusyawarahkan dengan siswa-siswa lainnya. Karena setiap kepala berbeda pendapat, berbeda pemikiran, mindset mereka berbeda-beda. Jadi tidak salah juga bagi guru untuk saling menanya kepada murid, apa sih yang ingin kalian lakukan, pembelajaran seperti apa sih yang ingin diadakan gitu pada saat pandemi ini. Karena kalau saya jawab sendiri, saya jelas saya menolak dari itu. Tadi kan kebanyakan yang dibicarain itu kekurangan ya dari daring itu. Menurut kakak-kakak ini ada nggak sih kelebihan dari belajar daring ini? Dari kakak? Ada ya pasti. Belajar daring bisa lebih dekat dengan orang tua, kan kita belajarnya di rumah ya. Kemudian kesannya itu tidak formal ya, kesannya tidak formal. Sebab kan ada yang santai-santai, bisa sambil di mana ngerjain tugasnya begitu. Itu sih kelebihannya. Kemudian kekurangannya. Kemudian untuk kekurangannya, ya betul tidak efektif ya. Materi ada yang dipahami, ada yang tidak. Kemudian signal kadang overload juga kan, mungkin karena daerahnya yang terpencil sulit ya. Nah itu sih kalau saya. Kalau dari kamu? Saya sependapat dengan beliau, benar kalau misalkan belajar daring itu emang langsung dilihat langsung oleh orang tua, sehingga orang tua yang dulunya mungkin curiga terhadap siswa yang kayak, kamu belajar apa sih pulang sekolah kok nggak baca buku dan lain sebagainya. Nah dengan adanya daring ini kan langsung dilihat langsung oleh orang tua, dan orang tua bisa langsung memberikan arahan. Cuma terkadang ada beberapa hal yang kayak anak itu menjadi malu, menjadi grogi, dan menjadi merasa serba salah gitu ketika ada orang tua. Tapi itu kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana menyikapinya, bagaimana memberikan hal yang terbaik. Dan saya harap sih cepat-cepat kembali normal, karena hampir 80% teman-teman saya yang di TBSM itu mengatakan, saya belajar daring ini benar-benar menjenuhkan gitu. Meskipun ada dampak beberapa positif yang baik ke depannya, tapi semisalnya kita selalu seperti ini, apalagi dengan angka yang mendominasi 80% tidak menyukai dengan belajarnya daring, kan bisa menjadi sebuah, ya bisa dikatakan malapetaka lagi. Tadi kan zaman sekarang mabuk-mabukan, kayak keluar malam itu tuh kayak udah biasa ya. Nah, kalau misalkan kalian mendapati atau mungkin ada teman kalian yang menggunakan obat-obatan terlarang, apa yang pertama kali akan dilakukan? Ya pasti menegurnya lah.
ya, menegurnya, memberikan jalan solusi, ya banyak-banyak memotivasi gitu. Bahwa ranah pergaulan itu sangat sekali berpengaruh dengan siapa kita bergaul. Biasanya nih, kalau ada anak yang senang nyanyi, kita gaul dengan anak yang senang nyanyi, biasanya suka ikut-ikutan gitu. Apalagi kalau ini kan obat-obatan, kalau jelek biasanya suka ke bawah jelek ya gitu. Kecanduan. Kecanduan. Berarti ranah pergaulan di sini perlu digarisbawahi, sangat penting sekali. Menurut kamu? Ya, saya sependapat dengan beliau. Saya sebelumnya kan berasal dari Bandung, dari kota Cimahi. Pergaulan di sana, masya Allah luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang mereka masa bodoh dengan masa depan mereka. Bahkan teman saya sendiri pun, jujur secara pribadi saya berteman dengan beberapa orang yang menerjuni hal-hal yang negatif. Bahkan teman saya ada yang menjadi bandar narkoba, menjadi pengguna narkoba, dan pergaulan-pergaulan lainnya yang ya sangat marak sekali, apalagi di kota gitu. Tapi saya meskipun berteman dengan mereka, saya punya prinsip. Mereka memiliki dunianya mereka sendiri, saya memiliki dunia saya sendiri. Ketika kita akan berteman, ayo kita buat dunia masing-masing gitu. Jangan membuat dunia yang dari dia dan saya membuat dunia yang dari saya sendiri gitu. Ketika berteman ya udah bikin dunianya antara kita berdua aja gitu. Jadi alhamdulillah dari awal saya berteman dengan mereka pun tidak terbawa-bawa gitu, istilahnya kayak saya mengedarkan narkoba, memakai narkoba. Tapi kalau masalah mengingatkan, namanya teman gitu, pastilah ada mengingatkan. Cuman namanya manusia harus memiliki prinsip bahwa kita tidak bisa merubah orang lain, kita hanya bisa berusaha untuk mengubah. Kita memberikan sebuah dampak yang istilahnya ya mindset mereka agar bisa berubah gitu. Dan kalau saya memberitahu teman, itu bukan sekedar hal negatifnya. Seperti misalkan narkoba, hey jangan narkoba itu dampak negatifnya gini. Tapi saya tidak menyembunyikan hal positifnya. Tetapi ya meskipun kayak narkoba itu ada dampak positifnya selagi kita menggunakannya dengan baik gitu. Kayak misalkan sabu-sabu itu kan kalau di kedokteran beda lagi. Kalau misalkan kita menggunakan tanpa ilmu dari kedokteran, itu kan bisa menjadi hal yang berbahaya, bahkan bisa merusak dan membuat kita mati dengan sia-sia karena narkoba itu gitu. Aset berharga bagi negara ini kan adalah para pemuda-pemudi. Nah, jika aset berharga ini yang sudah kita lihat banyak sekali para penerus bangsa yang bertolak belakang dengan apa yang diekspektasikan, cara apa sih yang menurut kalian ampuh untuk mengontrol problem tersebut? Mungkin dari Kak Bung dulu. Ya kalau menurut saya, pemuda-pemudi itu kan istilahnya jiwa mereka masih tumbuh rasa penasaran yang sangat tinggi. Bahkan jujur saya juga kalau misalkan ditakut-takuti oleh teman, oleh orang tua dan siapapun mereka yang menakut-nakuti saya, bukan ada rasa takut tapi kayak penasaran gitu, pengen nyoba. Nah, saran saya sih ketika pemuda udah banyak yang bertolak belakang dengan apa keinginan negara untuk mewujudkan generasi-generasi yang baik, pemerintah harus mengeluarkan terobosan-terobosan yang baik, bekerja sama dengan para ulama dan pendiri-pendiri negara. Karena saya sangat setuju kalau misalkan agama itu sangat berperan penting dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, generasi muda yang sehat dan bijaksana. Kalau misalkan ya bisa dilihat lah, kalau misalkan anak-anak kecil yang berjalan beriringan dengan teman-temannya, kalau saling membaca sholawat dan nyanyi-nyanyi kayak DJ gitu kan, yang viral-viral kan beda didengar gitu. Kalau misalkan berjalannya dengan sholawatan tapi mereka mengeluarkan akhlak-akhlak yang baik, itu jelas searah dengan apa yang diinginkan oleh negara gitu. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang demokratis berdasarkan pada Pancasila, bukan komunis. Nah, saya sarankan untuk para pemerintah lebih didominankan pembelajaran agama di sekolah, apalagi di sekolah yang istilahnya mereka minim lah tentang agama. Bukan agama Islam doang, tetapi saya sangat yakin semua agama itu mengajarkan kemanusiaan. Cuman terkadang manusianya yang tidak memiliki agama gitu. Jadi saya sangat sarankan untuk para pemerintah, dominankan lagi, perbanyaklah lagi materi-materi tentang agama di sekolah agar generasi Indonesia ini bisa berkontribusi dengan baik, dengan ya istilahnya mereka takutlah dengan nama Tuhan gitu. Ketika mereka akan berbuat maksiat, oh saya ingat dengan dosa, oh saya ingat dengan mati gitu. Ada tambahan lagi Kak? Ya, ada sedikit ya.
Jadi pendidikan itu sebenarnya tidak terlalu berpacu, oh nilainya ya harus 100, siapa yang pintar, siapa yang enggak. Saya tidak mengukur sekolah itu, bukan begitu menurut saya ya. Sekolah itu melatih akhlak ya. Jadi sekolah itu di mana tempat kita menemukan tantangan. Sebenarnya belajar daring di rumah juga secara sadar ataupun tidak itu membentuk kepribadian. Nih, apakah si anak kalau ada tugas males-malesan ataukah semangatnya konsisten begitu. Nah, kemudian saya juga mengharapkan agar pemerintah itu bukan hanya sekedar memberikan himbauan, tapi turun langsung ke lapangan nih, apa nih yang terjadi pendidikan sekarang di Indonesia begitu. Terlebih peran orang tua itu bagi saya sangat diperlukan ya. Orang tua itu harus mengenal anaknya bagaimana, oh begini nih kepribadiannya. Nah, saya rasa orang tua juga perlu berperan penting. Tadi kan sosial media nih, ngomongin sosial media kan mungkin kalau misalkan menggunakannya berlebihan itu akan berdampak buruk ya. Cara mengurangi penggunaan sosial media, ada nggak sih tipsnya dari kakak-kakak ini? Oh iya, dari saya dulu ya. Kalau bagi saya mungkin sosial media itu udah jadi santapan setiap hari begitu ya. WA, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Mungkin mereka tidak bisa, termasuk saya, tidak bisa lepas dengan sosial media. Sebab segala informasi bisa dengan sangat mudah kita dapat dari sana begitu. Dan kalau bagi saya untuk menguranginya dengan mencari hal-hal yang produktif, yaitu hobi misalnya, kemudian kalau bisa nih untuk menggunakan sosial media tidak berlebihan, punya timingnya sendiri. Misal, saya jatah menggunakan sosial media hanya dari pagi hingga siang. Sorenya misal dari sore hingga malam libur gitu. Kalau saya sih menerapkan sistem seperti itu. Saya malam biasanya jarang menggunakan sosial media, soalnya kayak hampir stres gitu. Malam itu waktunya istirahat. Simpan HP dan nonaktifkan. Gitu sih kalau bisa. Kalau dari kamu? Ya, saya sangat setuju mencari hobi lain itu kan bisa melupakan kita dari beberapa hal yang misalkan monoton gitu, seperti main HP ini kan, apalagi dari pembelajaran aja pakai HP, yang dulunya nggak pakai HP jadi HP gitu. Terus setelah dari kan mereka istilahnya, apalagi yang para pemuda-pemuda laki-laki kayak ya udahlah kita lampiasin kejenuhan kita dengan main game gitu. Ya kalau misalkan sebenarnya kalau dari diri kita sendiri udah ada mau rasa berubah, mau misalkan ya udah dari satu step kita menjadi lebih baik, kita pasti bakal berubah gitu. Kalau kita memiliki keinginan untuk berubah, pasti kita akan berubah. Cuman terkadang beberapa orang tidak menyadari kayak bagaimana sih cara merubah diri kita dari awalnya tidak apa ya, dari awalnya kita sangat melekat dengan handphone, menjadi terbiasa tidak dengan handphone, itu kan kayak susah banget. Tapi kalau misalkan kita ada rasa pengen berubah gitu, misalkan kalau misalkan habis daring kita lebih ke nyari hobi lah atau apapun itu, tidak langsung lari ke main game dan lain sebagainya, dan kita sehari demi hari itu insya Allah bakal bisa berubah. Termasuk saya sendiri juga kan kayak susah banget gitu untuk melepaskan HP dan mencari informasi-informasi yang terkadang pun ada informasi yang tidak bermanfaat untuk kita sendiri. Tetapi yang namanya alat teknologi yang sekarang makin canggih itu kan tidak bisa dibatasi gitu, pasti akan selalu datang. Nah, itu kembali kepada diri kita sendiri bagaimana memanfaatkan teknologi. Kalau misalkan kita bijak dalam menggunakan handphone dan lain sebagainya, kita tidak akan berpengaruh dengan dunia-dunia luar lain, dunia-dunia di luar sana, dan kita bisa merubah dan menjadi lebih baik untuk ke depan. Pertanyaan terakhir nih, sekarang kan kemungkinan besar bakal daring lagi nih. Dari kakak-kakak, ada nggak sih tips biar produktif buat daring gitu loh? Dari Kak Adeka terlebih dahulu. Ya, produktif ya. Memang sih daring itu misalnya tidak efektif gitu ya. Tapi kalau untuk produktif ya kita ikuti apa aturan sekolah. Jam 7 stay ya, kita stay gitu ya. Pokoknya intinya kita perlu niat dan semangat. Kita sebagai statusnya kan masih belajar gitu ya, masih mengemban tugas nih. Kita itu pelajar. Belajar itu sebuah tuntutan, sebuah kewajiban. Gak apa-apa dipaksain aja dulu, lama-lama terbiasa gitu.
Yang penting kita punya niat, semangat, dan konsisten kita belajar, niatnya karena Allah, menuntut ilmu karena Allah. Dan juga menuntut ilmu itu tidak berpatokan kita harus di sekolah sebenarnya. Nanti ada program magang PKL gitu ya. Nah, nanti adik-adik kelas 11 akan merasakan bagaimana sih dunia yang sebenarnya. Jelas nanti kalian saat diterjunkan di dunia kerja, itu yang saya rasakan waktu magang sangat berbeda dengan antara sekolah dan magang. Magang itu diprioritaskan apakah si anak taat aturan, jujur, tanggung jawab, amanah, dan tidak mencari siapa yang pintar matematika, siapa yang pintar fisika, tidak ada ya. Jadi akhlak itu nomor 1. Sama ya, belajar daring yang pertama itu perlu modal niat dan semangat aja gitu. Kalau tips dari kamu? Kalau menurut saya sih yang tadi saya baca obrolkan itu lebih ke guru itu menanya pengen seperti apa sih pembelajaran daring. Karena kalau saya sendiri juga kan tadi saya mengatakan saya tidak setuju dengan adanya daring, karena dengan daring ini saya lebih ke kayak pembelajaran yang asalnya saya aktif dari mata pelajaran PKN dan lain sebagainya. Dengan adanya daring ini kayak jenuh banget gitu, kayak udahlah gitu, males. Nah, saran saya sih guru-guru itu menanyakan apa yang diinginkan oleh siswa. Cara daring seperti apa, mungkin tidak langsung memberikan sebuah materi gitu, kayak nanya anak-anak apa kabar, terus lain sebagainya, memberikan sebuah game lah, apalagi kan adanya handphone gitu, memberikan sebuah game tapi isinya tentang nilai-nilai karakter, tentang akhlak-akhlak yang baik, kayak adakan kuis lah yang bervariasi gitu, agar anak-anak tuh kayak ya alhamdulillah ada perubahan gitu dari yang tahun lalu jadi yang sekarang berwarna istilahnya. Kalau misalkan lebih efektif dan produktifnya sih itu tetap kembali ke muridnya dan cara guru memberikan sebuah materi, apalagi guru kan berpengalaman lebih dari 5 tahun, 3 tahun untuk menghadapi siswa-siswa. Meskipun ini baru pertama kalinya adanya pandemi dengan pembelajaran daring seperti ini, tetapi guru juga harus bisa memberikan sebuah terobosan bagaimana untuk pembelajaran kita itu menjadi tidak jenuh dan siswa-siswa bisa lebih aktif meskipun pada saat belajar daring seperti ini gitu. Nah, untuk terakhir nih, ada nggak motivasi buat teman-teman yang nonton gitu dari Kak Anita? Oke, saya dulu. Buat teman-teman, apabila juga nanti semester ini kita masih belajar daring, ya saya mau memberikan sedikit motivasi buat teman-teman semua. Kita harus bisa menerima keadaan. Kita kan harus bisa menerima takdir. Ini kan ujian dari Tuhan gitu. Ya, yang tadi saya bilang, coba kita belajar niat untuk karena Allah, karena Allah, karena Allah. Dan juga jangan berpikir, jangan banyak mikir susahnya. Kita laksanain aja lah. Ini tantangannya, ini tantangan besar. Kita harus bisa berubah. Kita harus bisa berubah, harus bisa menerima keadaan. Dan jangan banyak mengeluh ya, pastilah setiap orang merasakan jenuh nih belajar, malas ya, bosan, nggak semangat. Tapi kita kan kalau mikir lagi ke belakang ya, kita sekolah dari ini kan ada ini kelas 10 ya, sekarang kan saya sudah kelas 12. Oh iya, ternyata sudah banyak ya perjuangan yang telah kelas 12 lalui jalani ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang ditarik. Oh mungkin apakah ini tantangan terakhir saya di sekolah mengenai belajar daring begitu. Dan juga buat teman-teman, jangan takut tidak memiliki potensi. Sebenarnya potensi itu bisa digali, dan mustahil ya kalau setiap orang tidak memiliki potensi. Semua orang sudah memiliki porsinya masing-masing, sudah memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi masalah hobi, terus kalau kita misal senang ngegambar, senang nyanyi, terus gali aja, terus gali, dan kemudian semangat, belajarnya terus semangat, dan katakan saya pasti bisa, dan insya Allah yang tadinya paksa lama-lama terbiasa gitu. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya mungkin tidak perlu ke pendidikan karena mungkin sudah oleh Kak Dita, tetapi untuk pergaulan buat para pemuda dan pemudi Indonesia yang lagi nonton ini, dimanapun anda kalian berada, tetaplah menjadi pemuda yang baik. Meskipun banyak sekali problem-problem di negara Indonesia ini yang mungkin kalian tidak bisa terima dalam kehidupan kalian,
Tapi percayalah, Tuhan itu tidak akan pernah memberikan sebuah cobaan, sebuah ujian kepada kalian sehingga kalian tidak bisa melakukan evaluasi terhadap masalah tersebut. Pasti Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kalian. Buat kalian yang mungkin hari ini merasakan bosen lah belajar, mungkin ada problem di dalam keluarganya, kalian bukanlah manusia lemah ketika kalian diberikan cobaan oleh Tuhan kalian. Tuhan kalian itu pasti berpikir ribuan kali. Mungkin mereka langsung memberikan sebuah kasih sayang kepada kalian, bukti cinta Tuhan kepada kalian dengan memberikan sebuah cobaan. Dengan diberikannya kalian sebuah cobaan, pada hari ini yang masih dalam keadaan ya mereka bersedih dan lain sebagainya, tetap semangat untuk menjalani hidup, karena kalian harus memiliki prinsip sebesar apapun cobaan yang ada di kehidupan kalian, kalian harus percaya bahwa Tuhan itu pertolongannya lebih besar daripada cobaan kalian. Tetap semangat menjalani hidup, jangan pernah berpikir kalian tidak berbuat baik, karena pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang baik. Mereka adalah imigran dari surga. Surga adalah tempat orang-orang baik, dan ketika kalian berbuat salah, berpikirlah dua kali karena kalian adalah imigran dari surga. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya di acara ini. Terima kasih kepada Kak Anita dan Kak Agung telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan acara ini, jika ingin tahu lebih lanjut dari sekolah kami, bisa dilihat di Instagram. Nama akunnya @smk_miftahussalam, atau bisa langsung mampir ke sini di Jalan Haji Ubad nomor 94 Handap Perang, Cijungjing, Ciamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.